Terima kasih. Nah, kita akan coba membahas materi perkuliahan hari ini, yaitu tentang diagram arus data atau data flow diagram. Nah, seperti biasa, untuk materi praktikum atau pelaksanaan praktek ini, itu kita jalankan aplikasi Visio seperti biasa. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Jadi di dalam data flow diagram ini yaitu gambar mengenai perpindahan data antara data entitas, eksternal, proses, dan data store dalam sistem. Kalau sebelumnya kita membuat flowchart, nah apa perbedaan antara data flow diagram dengan flowchart? Untuk data flow diagram sendiri ini menggambarkan aliran data logik, sedangkan flowchart menggambarkan detail sistem, detail dari physical system. Atau data flow diagram sering digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang telah ada atau sistem baru yang akan dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik di mana data tersebut mengalir, misalnya lewat telepon, surat, dan sebagainya. Atau lingkungan fisik di mana data tersebut akan disimpan, misalnya file kartu, hard disk, dan lain-lain. Ya, ini digunakan untuk menggambarkan aliran data dan proses. Nah, untuk memilih data flow diagram ini, kita bisa lihat di sini, ini ada menu data flow diagram. Jadi bisa menggunakan present templates. Atau bisa juga kita memilih menu di sini ya, ada bisnis ya. Kemudian ada data flow diagram. Atau bisa juga kita memilih file gitu ya. Kemudian new. Di sini ada bisnis, kemudian pilih data flow diagram. Kita coba pilih salah satu ya. Misalnya saya pilih yang ini. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada simbol atau shape yang digunakan pada data flow diagram. Dari sekian banyak ini, nanti yang digunakan hanya sebagian saja. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada data store ya, atau penyimpanan data gitu ya. Maaf, jadi data store yang ini ya, ini data store-nya. Ini ada data store tempat penyimpanan data. Kemudian ada data proses. Nah, dalam data proses ini bisa juga digunakan nanti di konteks diagram. Kemudian ada external entity. Kemudian nanti menggunakan arus data ya dengan menggunakan simbol connector tools. Selanjutnya kita ubah view-nya atau zoom-nya ini dengan pilihan 100%. Setelah tampil seperti ini, maka langkah yang berikutnya siapkan dulu tentang materi yang akan atau pemodelan yang akan digunakan itu konteks diagram. Pada contoh ini, konteks diagram yang digunakan adalah konteks diagram fisik untuk informasi pengisian jabatan. Langkah yang pertama, siapkan dulu simbol untuk konteks diagramnya. Seperti ini. Ya. Nah, kemudian kita isi dengan menggunakan double klik ya. Seperti ini. Berisikan sisi informasi pengisian jabatan. Nah, bila sudah, kita atur ukurannya. Nah, seperti ini ya. Nah, cukup. Langkah yang berikut, siapkan 3 buah eksternal entity ya. Jadi ini simbol eksternal entity-nya. Ada 3 buah, yaitu yang pertama pegawai, kemudian yang kedua general manager Kandatel. Siapkan langkah yang kemudian berikutnya eksternal entity berikutnya adalah atur sesuaikan biar rapih ya, sejajar. Juga sama.
Nah, sekarang kita beri nama masing-masing. Yang ini pegawai, kemudian di sebelah kanan ada manajer lainnya, kemudian duduk di atas ini General Manager Kandatel ya, atau GM Kandatel. Ini sudah selesai. Sekarang kita buat arus datanya. Untuk arus data, kita mulai dari memilih konektor tools ya. Kita atur. Seperti ini ya. Kemudian langkah berikutnya kita buat lagi konektor tools. Kemudian berikutnya lagi untuk konektor yang ke berikutnya lagi dari kita atur lagi. Ya. Kemudian sama buat lagi satu lagi untuk dirapihkan. Kemudian kita tentukan juga untuk yang arus data pada pegawai ya. Nah, kalau sudah, kita beri masing-masing arus datanya. Kita mulai dari manajer lainnya. Siapkan dengan pilihan text tool. Ini diisi dengan usulan kadar posisi. Nah, selanjutnya kita atur dan tempatkan sesuai dengan urutan. Langkah berikutnya, siapkan untuk arus data yang lainnya. Kita isikan bahan sijab promosi. Sama diatur. Dan tempatkan di bagian bawah. Langkah berikutnya kita siapkan untuk
arus data bagian atas di manajer lainnya. Nah, ini diisi dengan usulan kadar posisi. Atau UKP. Dan atur siapkan satu lagi, yaitu bahan siap promosi. Atau BSP. Atur lagi. Kemudian tempatkan siapkan lagi. Ini ada dua, usulan kadar posisi dan bahan siap promosi. Langkah berikutnya kita isi diagram arus data untuk pegawai, yaitu SK ditandatangani. Sama, atur lagi. Dan kita tempatkan di arus data di pegawai. Kemudian kita isi diagram arus data untuk GM Kandatel. Kita atur, siapkan di yang kemudian di bawah ada satu lagi SK. Kita siapkan. Nah, kemudian di bagian kanan ada bahan siap promosi yang sudah ditandatangani. Kita rapikan lagi, atur. Kemudian bagian bawah ini ada SK ditandatangani. Sama, rapikan lagi. Kemudian siap tempatkan di sini. Nah, kemudian kita beri nama di bawah. Ini beri gambar ya. Namanya adalah konteks diagram untuk fisik. Sistem informasi pengisian jabatan.
Kemudian atur, rapihkan. Nah, selesai. Selanjutnya saudara bisa menyimpan misalnya dengan nama file sesuai dengan petunjuk, yaitu name nama, kemudian tugas SDA tugas gitu ya. Setelah selesai disimpan, Anda boleh nanti melanjutkan lagi ke materi berikutnya.